Ya, pameran Bung Ames Abadi ini itu menarik sekali untuk dilihat perjalanan kerohanian beliau. Saya melihat, saya beri pengantara itu, yang paling kelihatan itu pada doa, karena di sana kan diungkapkan bagaimana ekspresi dari kedalaman renungannya, terutama dalam ini paling pokok ini, sendiri. Memang orang harus sendiri, harus mengenyam, harus mendalami supaya keluar dari kedangkalan atau yang fisik untuk ke dalam hatinya. Tapi Ames juga menunjukkan bahwa polanya sebagai orang Jawa itu semar. Semar itu menjadi kata kunci untuk bisa merenung mendalam, untuk tanya sangkan paraning dumadi, tapi juga untuk asal tujuan manusia dan kebahagiaannya. Bagaimana itu dihayati? Saya kira Bung Ames mau dengan tekun, dengan melukis lewat tangan yang mengukir ballpoint semua itu tiap hari itu. Dan saya terkesan waktu saya pameran itu Bung Ames juga melukis saya sendiri yang sedang pameran dan mengantar semua yang datang, dan dia melukis. Sekarang lukisan itu ada di rumah saya. Itu saya digambarkan sebagai, menurut Bung Ames, pendoa yang betul-betul untuk menghantar yang datang ke pameran dan isinya itu semua. Itulah Bung Ames, dan itulah yang bagian dalam yang saya terima dan cernakan. Itu yang pertama. Lalu dia juga berdoa itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi doa itu juga untuk keadilan misalnya. Yang di negara ini pahit sekali keadilan ini. Jadi yang dekat dengan kekuasaan, yang dibagi dengan makan gratis segala macam itu praktis hanya kerabat dari kekuasaan itu. Dan ini kan aneh sekali, dengan bencana nasional kayak begini, itu demi harga diri ditolak bantuan-bantuan, padahal Aceh sudah meminta dan sudah mendatangkan itu untuk membantu, dan mereka sudah hari keberapa ini tetap itu menjadi pertanyaan kebodohan kita atau kemasgulan kita hanya terenyuh saja, ini apa ini itu. Lalu di situ dalam doa untuk kebenaran, tapi saya kira yang harus diteruskan kebenaran adalah kebenaran dalam soal ini adalah keadilan, karena yang dilambangkan di lukis itu adalah Dewi Keadilan. Jadi saya menangkap kalau kebenaran dalam hukum itu adalah keadilan. Kalau kebenaran sesungguhnya itu, saya mau mengatakan bahwa semua orang pejuang kebenaran, tetapi tidak semua kebenaran harus dikatakan. Jadi kalau Bung Ames atau siapa aja, Mas Gogor itu menceritakan ex pacarnya, itu bukan main. Jadi yang sekarang akan protes itu. Maka dari itu semua pejuang kebenaran, tapi tidak semua kebenaran harus dikatakan. Di situ butuh hening, butuh mendoakannya supaya tidak menyakiti orang lain. Termasuk juga lukisan rindu, itu juga dari dalam ada kerinduan untuk siapa yang dirindukan. Betul-betul itu menjadi pertanyaan untuk Bung Ames itu. Lalu juga ada di sana dalam doa pula ada lukisan pasrah Sumeleh. Dan ketika orang sudah pasrah, dia menyerahkan pada jalannya roh itu sendiri. Jalannya roh yang kemana? Dan itu kalau kita jujur, di Indonesia lukisan-lukisan yang semacam ini yang mengajak kita untuk pasrah itu sulit sekali. Karena nilai yang paling pokok sekarang adalah cuan, material. Jadi yang superficial. Jadi yang katakan bisa dilihat dengan panca indera mata ini. Tapi yang di dalam, yang di hati, yang dihayati, itulah kepasrahan yang bukan main. Pasrah berarti apa? Mengalir, jalan terus, bukan mengalir yang pasrah lalu nasib lalu mati, bukan. Tapi mengalir yang betul-betul dari dalam,
mencari terus. Itu yang mau saya katakan itu. Dan berapa kritiknya dalam lukisan ini juga ada dalam Negeri Penyulap yang tahun 2025. Apa yang disulap? Yang disulap adalah kebohongan dilapisi dengan kebenaran yang hoax, kebenaran yang kita semua tahu tapi tidak bisa mengatakan, hanya bisa mengatakan dalam hati. Ini loh yang terjadi. Kalau dikatakan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, itu apa? Itu semua kita tahu. Rahasia umum itu kita tahu semua, dan itulah yang memilukan kita untuk saat ini. Dan mungkin itu yang mau disebut dalam kamuflase tutupan itu. Itu pula yang ada disebut dalam lukisan virus. Virus apa yang ditularkan? Dan menurut saya ini semuanya butuh dalam lukisan ini, yaitu akal. Tuhan memberi kita akal budi untuk rasionalitas, untuk dengan waras menimbang dan meletakkan dan akal. Tapi akal itu harus memulai yang muncul dalam hati. Akal, hati, dan itu jadi satu. Dan kita semua tahu kultural ini kita kan amat sangat harmonis. Maka sering dikatakan bahwa ya, kamu mau saya kritik secara Jawa atau luar Jawa? Kalau secara Jawa itu ngono ya ngono, ning aja ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Tapi pada perhelatan kita selalu menaruh keris di belakang. Jangan mengeris itu. Kalau luar Jawa apa adanya. Kamu jelek, kamu harus perbaiki. Nah, saya mau bilang bahwa fungsi dari lukisan-lukisan ini adalah kentongan, titir yang pada saatnya, pada momennya harus ditabuh. Dan itu kita tidak pernah takut dan harus tidak takut pada siapapun untuk menabuh titir itu. Itu yang saya lihat dalam pokok ini. Kemudian yang saya lihat lagi yaitu dalam itu ya, mungkin lukisan menangis negeriku itu. Kita kan sudah kehabisan itu kalau melihat bencana Sumatera, dan kita sudah berusaha untuk memberi bantuan dan mengirimkan ke sana, tapi yang mau dijaga itu harga diri. Ini dan itu malah internasional, tempat lain semuanya nggak boleh masuk. Dan kemarin ada viral yang sebenarnya ada dan terjadi, yaitu truk yang bukan main harus menyingkirkan semua balok-balok yang rapi itu di tengah-tengahnya, susah sekali untuk bisa masuk memberi bantuan pada orang lain. Dan kita tahu di kanan kirinya masih kelihatan betul-betul kebun kelapa sawit. Samakah daunnya? Dia tidak tahu forestasi dan deforestasi itu. Dan kita tahu ini terjadi bencana kenapa? Karena hutan sebagai forest, sebagai yang menyimpan air dan juga bisa mendatangkan air hujan yang betul-betul forestasi itu, di tengahnya itu untuk tambang digerogoti, dibuka. Dan siapa bertanggung jawab? Disebut 3 menteri itu harus bertanggung jawab dong, yaitu Menteri Kehutanan, lalu menteri yang sekarang ini, dan menteri yang menyangkut lingkungan hidup itu. Itulah yang sebenarnya terjadi. Nah, yang paling akhir saya mau untuk melihat yaitu menunggu. Ya, dalam lukisan menunggu itu apa yang ditunggu? Menunggu terus dengan pasrah, atau kita harus melukis, mengekspresikan apa yang kita rasakan. Tapi yang menghargai lukisan dengan ekspresi itu kita makin tahu. Kenapa? Karena nilai utama yang diperjuangkan bukan pro-life, bukan kehidupan, bukan kemanusiaan, tetapi cuan, material, uang. Coba aja lihat, kalau penggalangan dana akan makin banyak dan dapat banyak itu kalau menyangkut ya bangunan gedung. Tapi untuk yang spiritual, saya jadi ingat bahwa seorang Sabto Hudoyo itu rela untuk membuat makam para seniman. Dan belum lama itu yang di Jogja ada Jiaf. Jiaf itu apa?
di Jogja untuk para artis. Karena pertanyaannya adalah para seniman ini, sekolahan seni ada isi Jogja, seniman ada banyak, dan galeri bertumbuh terus. Tapi setelah menjadi seniman, mau kemana dia? Itulah yang harus kita fasilitasi dengan terbuka betul, dan ini yang terus akan dibuat. Ini kebudayaan, Menteri Kebudayaan itu digugat loh itu. Mungkin dia bagus untuk artefak, mengembalikan dari sana, membuka benteng-benteng semua setelah baru. Di Cirebon juga memberi museum yang topeng itu semuanya. Tetapi yang saya inginkan adalah kebudayaan yang betul-betul menguatkan kita sebagai warga negara yang bisa berekspresi apa saja. Dan jangan sampai seperti kemarin Kompas itu meliput bencana, dicabut malah disuruh menutup. Itu apa itu? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kemanusiaan, dan itu adalah gedoran-gedoran titir dari para seniman yang mau mengekspresikan kita. Amin.